semuanya. Ini channel YouTube pertama dari pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah dan keren banget soalnya di narasumber kali ini ada Mbak Dia Puspitarini dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah dan ada yang lebih keren juga. Halo Mbak Rita. Mbak Rita ini merupakan komisioner dari KPAI, keren banget kan? Nah, kita akan ngomong terkait permasalahan tentang perempuan yang isunya lagi hits banget, yaitu tentang ekofeminis. Tahu nggak ekofeminis seperti apa? Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Dia. Begitu juga tentang permasalahan perempuan dan anak. Gimana Mbak? Kalau kita bahas tentang ekofeminis, sebenarnya ekofeminis itu seperti apa? Oke, jadi ekofeminis itu adalah gelombang ketiganya feminisme. Ya, kalau kita sampai saat ini mungkin lebih familiar dengan feminis ya, tetapi setelah feminis itu muncul berbagai pergolakan termasuk pasca revolusi industri dan seterusnya hingga sampai tahun 1979 seorang ahli feminis di Prancis itu mengeluarkan statement bahwa perempuan dan lingkungan ini dua hal yang sangat dekat. Kenapa? Karena perempuan dan lingkungan ini salah satu korban dari pembangunan. Selain itu, perempuan dan lingkungan itu ibaratnya seperti memiliki kesamaan, sama-sama bergenerasi. Nah, sehingga muncullah pemahaman tentang ekofeminis. Nah, yang menarik kemudian ekofeminis ini kan muncul sebagai kritik sosial dan juga muncul sebagai bentuk protes terhadap adanya kebijakan pemerintah yang sangat patriarkal, ya tidak pro dengan perempuan. Nah, hanya saja hingga hampir 20-30 tahun ini memang gerakan ekofeminis ini tidak muncul sangat sporadis karena orang sudah menganggap bahwa itu sektarian. Kenapa? Karena berbicara perempuan dan lingkungan saja. Sementara kalau kita melihat sekarang, kepedulian lingkungan itu harus menjadi titik sentral dari berbagai isu gerakan. Oke, sekarang banyak pembangunan teknologi, tetapi kalau lingkungan tidak kita perhatikan, maka lingkungan itu akan membunuh kita secara tidak langsung. Maka perempuan dan lingkungan dalam gerakan ekofeminis ini melakukan upaya-upaya perubahan terhadap pola-pola di lingkungan sekitar. Nah, coba sekarang begini, kalau kita lihat beberapa kasus tentang pembangunan pabrik ya, yang memakan lahan pertanian, contohnya di Kendeng, terus di Karawang. Itu siapa korbannya? Petani perempuan, dan itu kita dampingi oleh Nahdlatul Aisyah. Terus kemudian pembangunan Bandara Dunia Jogja International Airport, itu juga yang menjadi korban adalah para petani perempuan. Kenapa? Karena para petani perempuan itulah yang mereka bekerja sehari-hari di sawah, tidak hanya laki-laki. Anda Mbak Rina, Anda pernah nggak melihat kalau orang menanam padi yang bercocok tanam itu laki-laki? Ada sih, ada. Ya ada, tapi kebanyakan perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu setiti, telaten, dan tidak ada yang menanam padi itu maju. Iya mundur. Kalau maju kan itu yang bisa nengeri itu apa ya? Menandai bahwa ini saatnya kita bercocok tanam. Ini saatnya kita nandur parinya. Itu perempuan kan? Itu petani perempuan. Lebih rajin perempuan gitu ya. Iya. Tapi secara luas gerakan ekofeminis ini juga membicarakan tentang persoalan ekonomi. Dia juga membicarakan persoalan kewarganegaraan. Dia juga berbicara persoalan citizenship, economical, culture, sosial dan culture studies. Dia juga berbicara tentang politik. Nah, isu ini sudah lama sekali sebenarnya
sebenarnya menjadi eruh dari gerakan-gerakan perempuan di Eropa. Namun di Indonesia ya baru muncul akhir-akhir ini saja. Nah, yang menarik, kalau saya berharap teman-teman Nasyatul Aisyah, ayo kita buka literasi kita tentang ekofeminis, karena banyak sekali yang justru sebenarnya itu sangat pas diterapkan di Indonesia. Kita kan negara agraris, konon katanya negara agraris, dan hampir tiap tahun kita pasti mengalami kebakaran hutan. Hampir tiap tahun juga kita mengalami kebanjiran. Itu persoalan apa kalau bukan persoalan alam dan kerusakan? Kalau seperti gempa dan lain sebagainya itu kan bukan sesuatu yang kita upayakan kan. Tetapi kalau kebanjiran, kebakaran itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa kita antisipasi. Dan saya rasa perempuan sangat lekat dengan itu. Sangat dekat karena mereka akan merasakan bahwa bertanam itu sama saja dengan melestarikan generasi. Menanam adalah melestarikan. Gitu ya. Mungkin dengan ekofeminis ini juga sebagai alat untuk menyadarkan ya, baik itu pemerintah atau orang-orang sekitar untuk setiap melakukan sesuatu itu harus dipertimbangkan apakah ini ramah perempuan atau tidak. Iya, selain itu juga lingkungan tuh faktor yang sangat substansial dalam pembangunan, baik pembangunan manusia, pembangunan yang sifatnya infrastruktur, itu kan efeknya pada lingkungan. Jadi tolong deh, ini harus kita galakkan bersama, karena kalau tidak kita mulai, siapa yang akan memulai? Karena ini tentang perempuan, jadi kita harus ikut mulai mendorong, menggerakkan, gitu ya. Mungkin ada lebih konkretnya Mbak, misalkan untuk menggerakkan ekofeminis itu dimulai dari apa dulu tahapannya, mungkin dari passion dan lain-lain, atau Mbak ya ada saran sendiri? Oke, yang pertama teman-teman harus membaca, karena pertama jangan kita melihat dari namanya, istilahnya. Saya sangat khawatir kalau kita terlalu reaksioner dengan sebuah istilah. Itu ada feminisnya, berarti itu mengarah ke kiri sekali. Jangan. Jadi ayo deh, kita harus belajar untuk literasi. Kita kaji betul ekofeminis ini bagaimana, itu siapa, seperti apa polanya. Itu yang pertama, literasi. Yang kedua, kita kaji bareng-bareng, kita lihat konteksnya, konteks untuk di Indonesia ini seperti apa. Terus yang ketiga, jangan lupa bahwa ini namanya gerakan ekofeminis, itu gerakan Mbak, apa istilahnya, sosial movement ya, itu gerakan sosial yang harus dilakukan dan bersama, nggak bisa sendirian. Jadi itu harus kita sosialisasikan, kita ajak banyak pihak. Saya yakin kok para pecinta LSM lingkungan dan juga para kelompok perempuan yang lain juga, kalau kita bersama-sama duduk membicarakan ini persoalan yang sangat serius dan ini harus kita selesaikan sekali, nanti pasti selesai. Oh iya, mungkin itu Mbak ya. Ini udah 8 menit. Sebenarnya banyak banget yang harus kita share ya Mbak ya, bukan hanya sekedar itu, tapi kita bisa buka diskusi ini lebih lanjut lagi. Coba teman-teman tulis di kolom komentar deh. Kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan apa? Jadi itu bisa kita jadikan sesi selanjutnya. Oh boleh nanti kita ketemu sama dia lagi. Gampang. Tenang. Ini hanya pembuka aja. Kita nanti adakan diskusi-diskusi yang selanjutnya. Karena biasanya kalau konten terlalu lama juga kalian akan bosen dan pasti di skip gitu ya. Kuotanya? Kuotanya juga. Jadi biar lebih asik lagi nanti kita akan ada diskusi lanjutannya. Untuk membuka sepertinya cukup itu. Kita akan lanjut berdiskusi dengan Mbak Rita yang gak kalah seru, tapi di sesi selanjutnya. Jadi untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.